bukan bisnis konveksi pakai kayak sepatu atau tas gitu bisa Ya berarti itu nggak? termasuk karena kan bagian itu kan terbuat dari kain juga, Oke. dari katon gitu. Jadi nggak ada masalah kok sayang. Jadi kamu mau bisnis baju, sepatu, tas yang berhubungan dengan wanita kayaknya ya Pak David ya bisa dibilang seperti gitu ya gampangnya. Ya wanita berhubungan dengan kain kan. Kain Bukan ya. kain. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Via sama Pak David? Nggak, itu bisa tanyanya tentang hanya untuk pekerjaan aja ya? Jodoh, kamu tanya jodoh ya. Jodoh tuh tergantung dari Tuhan sebenarnya ya nggak sih Pak betul. David? Iya, betul. Betul kan? Nanti tanya sama Madam Mas Ayu aja ya. Kalau pekerjaan, mungkin kamu tanya pekerjaan, Pak David gimana pekerjaan dia? Pekerjaan maksudnya gimana? Maksudnya dia apakah cocok kayak kantoran atau buka begini-begini aja, bisnis aja? Kalau untuk pekerjaan ya apa aja boleh sebenarnya. Orang oke. tuh mau jadi karyawan apapun boleh, mau MLM pun juga boleh gitu buat pengalaman. Tapi ya kalau misalkan kamu pengen Second sukses, jobnya ya. ya sukses harus usaha. Oke. Harus usaha ya. Via, sudah ditanyakannya? Udah gitu aja, terima Oke, kasih. terima Terima kasih. Baiklah, penelpon berikutnya masih kita undang pemirsa dan nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Pak David. Buat pemirsa tetap di isu ya. Ibu dari anakmu yang penuh harap. Engkau mengandung aku selama 9 bulan. Dan engkau pula lah yang membuat aku di sini. Kini, dirimulah yang membuat aku hidup. Saya ingin membahagiakan ibu. Mas, kalau saya punya salah sama ibu, kalau saya nggak nurut sama ibu, saya minta maaf. Kita punya Mas Aryo. Mas Aryo. Dan pemirsa di studio Issue saat ini masih ada Pak David. Pemirsa kami persilakan untuk bisa gabung dengan kami gitu ya. Sambil nunggu pemirsa telepon mungkin saya yang akan nanya dulu nih sama Pak David. Pak David apa ya bisa dibilang terjun di dunia para psikolog ini udah berapa lama? Kalau misalkan dibilang terjunnya ya, saya itu sudah dari kecil sebenarnya udah bisa. Oh ya Jadi serius? punya keahlian Luar biasa ya. bisa dibilang kayak six sense gitu ya, indra keenam dari kecil. Dari umur 8 tahun lah sebenarnya. Dari 8 tahun. Diasah terus ya Pak David ya? Ya saat umur 8 tahun sebenarnya saya trauma. Oh, kenapa traumanya gitu? Karena saya sering ditakut-takutin orang tua saya. Oh, ayo ada setan, ayo ada setan. Kita angkat telepon dulu. Angkat telepon dulu. Halo, Halo. selamat pagi. Putus. 820-2015. Ayo, ini ada tamu dari Jakarta yang luar Betul. biasa ya. Bisa mengetahui usaha-usaha apa pemirsa di tahun 2012 ini. Oke, kalau ngomongin soal para psikolog ya yang didapat dari kecil 8 tahun. Itu sampai sekarang, kira-kira yang banyak tanya itu masalah apa nih? Iya, kalau ada customer datang, ya banyak keluhannya itu tentang apa Pak David? Tentang Kalau- telepon kayaknya Pak. Angkat dulu ya Pak ya. Halo. Halo, Syu, selamat pagi. Halo. Oke, Putus terputus. ya. Oke, silakan Pak Apa, lanjut. David? Biasa kalau permasalahan sih banyak ya. Mereka ada yang datang bilang karena usahanya kok nggak lancar atau apa. Mungkin kenapa gitu. Mereka mau tahu. Terus yang kedua juga mereka tanya pengen belajar gitu lah. Oke. pengen belajar. Pengen belajar, justru pengen menyanyi Pak David gitu ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Tetap Bapak David nomor 1. Iya, iya. Bukan. Kita angkat Halo. telepon, halo. Isyu, selamat pagi. Halo pagi. Iya, Dengan dengan siapa? siapa? Dengan Ibu Ice. Ibu Ike, di Ibu Surabaya, Ike. Bu. Iya benar. Bu, udah punya langsung bisnis? Bu, Pak David.
Iya, selamat pagi Pak David. Ya, selamat pagi. Iya, mau tanya Pak David. Boleh, goceng. Saya kan rencana mau buka usaha roti. Usaha roti. Sebelumnya saya punya usaha jualan gula cair. Apa perlu saya kembangkan yang gula cair atau rotinya? Oke. Tapi kalau liquid sugar ya ada hubungannya kan ya Pak ya Ada sama roti hubungan. ya, masih bisa jalan dua-duanya kan? Tapi mungkin dia masih bimbang. Yang mana yang mau difokusin Mungkin gitu Pak ya? David bisa- Iya, Mana iya. yang mau difokuskan dulu? Oke. Gitu. Jadi sebelumnya sudah punya usaha gula cair ya? Ya. Iya, Dan gula cairnya kan berjalan kan? iya berjalan. Nah, justru karena berjalan makanya Ibu rencana pengen buka lagi roti. Iya. Saya bilang ya tetap fokusin ya awalnya basicnya itu dari gula cair. Iya. Tetap jalan itu Tetap dulu jalanin ya. fokusin itu. Kalau misalkan untuk roti itu Ibu ibaratnya kayak coba usaha baru tapi yang lama jangan tinggalkan, jalanin terus aja. Oh, gitu. Ibu Ika kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Ibu? Ibu Ida Imelda. Ika Imelda. Umur Ibu, permisi? Air. Umurnya? 3738 ya. Masih 3738. muda. 3738. Oke, gimana nih Pak David? Ya saya bilang seperti tadi ya, gula cair itu jangan tinggalkan karena ibaratnya Ibu Ike ya, Ibu Ike itu akan mendapatkan penghasilan Tambahan? pokoknya itu dari gula oke. cair. Dari gula cair Ibu Ika. Pokoknya. Jadi jangan tinggalkan. Walaupun nanti Ibu usaha roti juga boleh ya, misalkan nanti sukses, tapi tetap jangan ditinggalkan gitu, Iya. karena itu base-nya. Tapi Bu Ika sendiri ada kendala nggak selama ini jalani bisnis liquid sugar? Enggak. Jalan. Karena suami kepingin saya buka pabrik roti gitu. Jalan aja dua-duanya Pak David ya. Jadi dua-duanya aja Ibu. Ada yang mau ditanyain Bu? Enggak lah, itu aja. Oke. Kalau memang saya harus fokusnya harus ke roti apa dua-duanya gitu Dua-duanya ya Pak? Bu. Ya. Dua-duanya dong. Dua-duanya ya, dua-duanya Bu. Dua-duanya ya. Jadi Dua-duanya. yang basic awalnya Bu bisnis gula cair itu harus tetap jalan, rotinya ini sebagai bisnis sampingan bisa dibilang kayak gitu. Kalau sukses dua-duanya ya alhamdulillah ya toh. Itu rezeki memang gitu Iya, kan benar. dua-duanya kan. Sudah Ibu Ika? Iya, oke Ya. Pak Oke. David, terima kasih. Terima Iya, Terima terima kasih kasih, Bu. Ibu Ika. Selamat pagi. Lanjut lagi Pak David tadi ngobrolnya. Jadi emang dari kecil saya tuh udah bisa ya, umur 8 tahun. Cuma umur 8 tahun itu saya masih takut. Masih takut terus? Takutnya karena trauma. Mungkin dari kecil kan orang tua saya suka bilang, coba kalau misalnya nggak tidur nanti ada apa gitu. Oh, Jadi otomatis mindset saya tuh kepikir yang seram-seram. oke. Cuma habis itu sekitar SMP 1 ya, saya tuh udah mulai jadi penasaran gitu. Ini tuh apa? Oke. Apa yang saya lihat? Karena yang saya lihat itu hanya kayak seliwutan bayangan, baik hitam-hitam atau apa. Orang bilang kok setan tuh bentuknya kayak pocong lah atau Oke. apa. Tapi yang saya lihat itu paling kayak bayangan atau kayak awan energi aja terbang. Ternyata saya buka-buka internet segala macam. Nah, akhirnya ketemu yang namanya tuh gelombang elektromagnetik. Oke. Jadi suatu gaib itu adalah suatu gelombang elektromagnetik yang aktif. Jadi dia nggak punya bentuk sebenarnya. Sebenarnya Nggak jadi ada kalau ada bentuk. pocong, kuntilanak tuh malah Itu justru hanya mindset dari manusia kita sendiri. Iya. Sebenarnya semua masih berhubungan ya dengan gelombang elektromagnetik, Iya, dunia iya, dan iya. juga kemampuan. Yang jelas Betul. pemirsa, kita masih akan terus berbicara gitu kan masalah pekerjaan ataupun bisnis yang cocok di tahun 2012. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Issue. So do you think it's issue? Jarang-jarang ya, biasanya kalau rock itu kan cuma gitar, bass, penyanyi, sama drum. Tapi ada percussionnya juga. Kalau kita pas, itu mungkin akan mengingatkan pada seseorang dan mungkin akan menyakitkan buat seseorang. Acara ini dipersembahkan oleh Penghargaan terindah di ulang tahun ke-60 Super Brand Cat Kayu dan Besi.
yang biasa menjadi luar biasa. Mempunyai berat badan yang tak proporsional membuat seorang presenter serta announcer yang satu ini bingung akan perubahan berat badannya sekarang. Dirinya pun sadar jika kini betis yang dimilikinya pun bertambah besar lantaran seringnya mengkonsumsi makanan ringan. Di sela kesibukannya, Michelle pun menyempatkan waktu untuk fitness agar tubuhnya kembali seperti semula. Waktu sekitar 1 minggu minimal sekali ya untuk fitness supaya badan ini nggak melar pemirsa ya. Secara kalau misalnya kita makan sekarang kan sering awut-awutan, dan berat maksimalnya adalah sekitar 51. Berat sekarang sih pemirsa, sekarang Michelle sudah 53 dan ini kelebihan 2 kilo overload disarankan bagi para wanita begitu. Jadi harus segera dikecilkan nih dengan cara fitness. Setelah liburan ini ya, berat badan Michelle naik agak drastis, kurang dari 5 kg, yaitu sekitar 2-3 kilo. Nah itu karena Michelle suka nyamil, habis gitu suka tidur larut malam. Secara kan liburan ya, anak-anak mahasiswa kan biasanya kalau liburan itu ya nonton TV, nonton DVD, apalagi DVD Korea yang sekarang serialnya makin banyak kan. Nah jadi Michelle kegandrungan deh, akhirnya badan jadi melar kayak gini, mau nggak mau harus fitness gitu. Soalnya kaki besar itu ya notabene suka jalan-jalan tuh pemirsa, maka dari itu untuk mengecilkannya Michelle melakukan fitness deh. Jadi malu nih ya kelihatan kaki yang besar. Ya ampun, itu sangat memalukan ya pemirsa. Tapi betis besar itu seksi loh pemirsa. Dengan kesibukannya menjadi presenter dan juga announcer begitu menyita waktu, tapi kali ini Michelle mengaku jika berat badan yang dirasa olehnya begitu mengganggu. Tapi meski hal tersebut terjadi padanya, Michelle tetap pede dengan tubuh yang dimilikinya sekarang. Nyiksa diri emang bener ya, tidur jadi nggak nyenyak. Setelah itu juga perut kayaknya kerucukan karena nggak biasa, tapi mau gimana lagi, diet itu memang nggak boleh yang ketat-ketat banget sih pemirsa. Jadi kalau gendut kan atau berat badannya naik kan juga pasti histeris wow gitu kan, soalnya kan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kalau malu sih enggak ya, tadi yang seperti udah Michelle bilang, kaki besar itu seksi pemirsa ya, karena nggak semua cewek punya. Terlihat kalau misalnya kaki cewek besar itu biasanya terlihat berisi dan juga pastinya seksi tadi. Nggak ada yang perlu regret, nggak ada yang perlu dikecewakan gitu ya, nggak perlu ada yang disesali gitu dengan memiliki badan seperti ini. Meski usaha tersebut sedikit menyiksanya, tapi demi mendapat tubuh yang proporsional, Michelle pun tak ambil pusing akan hal tersebut. Untuk menutupi betisnya yang besar tersebut, Michelle mempunyai trik khusus agar kaki tetap terlihat lebih jenjang. Mengecilkan kaki pemirsa, kaki itu nggak bisa dikecilin ya, karena sudah kodrat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bisanya disingsetin pemirsa dengan caranya olahraga menggunakan alat ini ya. Biasanya untuk satu kali set itu biasanya sekitar 15-20 kali itu untuk pertama. Lalu yang kedua itu kalau misalnya keluar-keluar menggunakan celana panjang, itu biasanya menggunakan skinny jeans yang sekarang lagi mode gitu ya. Atau mungkin menggunakan celana pendek, tapi celana pendek yang lebih singset ya, biasanya kita sebutnya, supaya kakinya terlihat lebih jenjang, dan usahakan pakai sepatu high heels. Michelle selalu bawa sepatu high heels tuh untuk menutupi kekurangan kaki yang agak besar gitu pemirsa. Gak apa-apa lah ya Michelle ya. Kamu mau betisnya gede, kencang, kecil, yang penting kamu punya usaha, bisa memperbaiki betisnya. Yang penting presenter masuk TV. That's the point. Ya, tapi Pak David kalau boleh tahu nih, Michelle sendiri dilihat dari orangnya, Pak David tadi juga melihat
yang paling cocok bisnis yang bisa digeluti sama si Michelle apa nih kira-kira Pak David? Restoran paling. Restoran. Restoran. Bahas restoran aku tak tanya ya. Oh boleh. Kan aku juga punya Semi ya, usaha. semi ya. Kalau saya kan ada usaha gitu ya Pak David ya, kafe. Yang ngehit sih tempatnya ya jual. Sebenarnya biasa aja sih, cuman karena saya temennya ya oke lah ya. Ya iyalah ya. Ya kafe, tapi saya rame-rame sama teman-teman itu gimana tuh Pak David? Nggak masalah sih. Kalau rame-rame sama teman-teman tuh lebih mudah ya karena